Baru-baru ini, waris grup Helu sama Cinderella, Yu Jing'an, pernikahannya batal. Shan Hansheng. Belum pernah lihat. Dua hantu itu lebih cocok. Kalau keluarga He tahu soal ini, jadi hantu atau enggak, aku nggak tahu. Tapi aku kayaknya udah mikirin mau dikubur di mana. Takut apa? Kalian udah putus kan? Helu sampai sekarang masih nyari. Siapa sebenarnya yang bikin dia kalah di Australia? 50 juta itu. Kasih tahu aku. Kalau kamu nggak mau, kalian sepupu. Jadi musuhan. Mending jangan macam-macam. Bilang aja langsung ke dia. Aku yang ngomong. Hey, lu seneng atau enggak penting. Tapi aku takut kamu nikah sama dia. Kamu bakal enggak bahagia. Kenapa kamu di rumahku? Dari mana? Baju siapa ini? Lepas. Aku bilang lepas. Ngapain sih? Ini dari mana? Jawab. Aku tidur sama orang. Coba bilang sekali lagi. Sakit tahu. Lepasin. Aku udah putus sama kamu. Cuman gara-gara aku main kartu di sana. Aku kan bukan main perempuan. Kamu gila ya? Berani selingkuhin aku. Kamu kan udah tahu. Aku paling benci laki-laki penjudi. Gara-gara bapakmu kan? Judi yang bunuh ibumu. Itu karena bapakmu miskin. Emang pantas. Tapi gue punya duit. Keluarga He punya banyak duit. Nggak bakal sampai jual istri sama anak. Aku dengerin ya. Kalian pergi dari sini. Keluar. Aku udah panggil polisi. Panggil polisi? Bapakmu udah gedein kalian? Ke aku. Lepasin anak aku. Lepasin dia. Minggir. Hari ini aku mau tiduri kamu dulu. Bunuh kamu. Pergi. Pergi semuanya. Wilan. Tak kamu. Aku nggak bisa biarkan kamu hancurin An-An. Nggak bisa. Ibu. Ibu, jangan bikin aku takut. Kenapa ibu muntah darah? Aku antar ibu ke rumah sakit. Udah terlambat. Aku udah minum obat. An-An. Ibu nggak mau jadi beban kamu. Jalan ke depan. Kamu harus jalani dengan baik. Jangan kayak ibu. Milih orang yang suka judi. Itu bakal hancurin hidup kamu. Ibu, aku antar ke rumah sakit. Ibu. Jangan, ibu. Iya. Kamu bisa jamin keluargamu selalu kaya. Kamu tahu kan? Aku ini orangnya cuman bisa enak bareng, nggak bisa susah bareng.
Oke. Kamu hebat banget. Selain aku, siapa yang mau nikahin anak yatim? Cowok itu cuman mainin kamu doang. Aku tunggu. Aku tunggu kamu. Minta balikan sendiri. Gawat. Pelanggan kamu itu mau tarik semua uangnya. Manajer Ju pasti akan urus semuanya. Kami mau panggil sekarang. Yang Xiaomi, cepat panggil manajer Ju ke sini. Manajer Ju di mana? Kami mau tarik uang. Iya kan? Tarik uang. Kapan datang? Manajer Ju. Cari dia. Manajer Ju, hari ini kan mau tarik semua uang kami. Aku juga. Tolong tenang dulu semuanya. Permintaan kalian udah aku tahu. Nasabah besar manajer Ju. Kok pada datang di hari yang sama ya? Mereka semua nabung demi muka Tuan He, makanya mereka datang. Tuan He udah putus sama dia. Udah nggak ada backing. Posisi manajer Ju Jing-an udah tamat juga. Bukannya orangnya udah pergi. Ngapain kamu buru-buru? Kasih tahu aku, siapa cowoknya. Aku bunuh dia. Kamu nggak takut bikin dia Zhu Jing'an sakit hati? Kamu pikir Jucingan beneran suka cowok itu? Dia cuma gara-gara kesel soal judi, ngerjain aku. Lagian, dia bisa jadi manajer. Semua klien aku yang kenalin. Dia cuma anak yatim, takut miskin. Kak, nggak sampai 10 detik. Dia pasti bakal nelpon, minta maaf ke aku. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3. Kak, tuh kan mau balikan kan? Halo Tuan He. Zhu Jing'an, asal kamu bilang siapa yang semalam tidur sama kamu? Biar dia. Maaf, Pak. Kalau hari ini ada teman lain mau ambil uang, sekalian aja ke sini. Biar saya ajukan sekaligus. Apa katamu? Zhu Jing'an, Kamu? Kenapa marah-marah gitu? Marah itu bikin sakit. Kalau dia udah nggak cinta lagi, ngapain masih ngejar? aduh kamu nggak ngerti. Dia cuma main tarik ulur. Dia taruhan aku bakal luluh. Lihat aja. Aku pasti bikin dia nyesel. Berani juga ya. Permintaan penarikan kalian sudah saya ajukan. Harus tunggu 24 jam baru keluar. Silakan pulang tunggu kabar. Kami nggak mau nunggu. Mau tarik sekarang. Tapi penarikan dana besar harus disetujui kepala cabang. Saya nggak punya wewenang. Itu urusanmu. Kami mau tarik sekarang juga. Dulu kalau bukan karena Tuan Muda He, kami nggak bakal simpan uang di sini. Tapi kalau kamu mau telepon Tuan Muda He, minta dia bicara ke kami. Kami bisa kasih kelonggaran. Iya, kami cuma mau dengar dari Tuan Muda He. Zhu Jing'an, kamu sama Tuan Muda He udah lama. Sekarang, pergi menjilat dia. Siapa tahu kalau dia lagi senang, mungkin dia mau bantu. Maaf ya semuanya. Tapi Bang, memang begini. Gimana kalau saya telepon kepala cabang dulu? Bos Shan, Bos Shan kok datang ye? Urusan bisnis. Kemarin, formulir penarikan. Udah 24 jam. Kalian ini maunya robot antrian. Bos Shan, silakan duluan. Kami juga 24 jam. semuanya, kepala bank besok pagi balik. Saya akan segera ajukan formulir kalian ke kepala bank. Manajer Ju, pikirin baik-baik siapa yang kau sakiti. Simpanan ini paling lambat besok kami tarik semua.
Bos Shan, formulir penarikan Anda. Kau tahu cara Helu. Nggak seharusnya datang. Kalau butuh, hubungi aku kapan aja. Manajer Ju, siapa tadi orang itu? Lebih ganteng dari Tuan He. Kalian hubungan apa sih? Dibuang Tuan He. Langsung godain yang lain. Nggak tahan kesepian ya? Chu Qing'an, kau berani siram aku. Kayaknya bisnis kamu lagi sepi ya. Semua dikira saingan. Kau. Jalang. Sok banget sih kau. Cuma janda yang dibuang Tuan He. Tanpa bisnis Tuan He. Siap-siap dipecat aja. Manajer Ju, dengar kamu butuh klien. Kebetulan aku mau nabung. Maka tahu, malam ini ada waktu. Makan bareng? Hati-hati. Oke. Adik, deposito ratusan juta ini kamu tinggal tanda tangan. Asal kamu mau temani aku malam ini. Ali, kamu mabuk. Aku antar pulang. Gak usah. Abang ini beneran sayang kamu loh. Tuan He gak mau kamu. Aku mau. Pak Li, kamu. Cium aku dong. Dia cowok liar itu. Kamu tidur sama dia kan? Kamu gila ya? cukup. Aku tanya, dia pelindung baru kamu. Murahan banget sih. Jawab. Mau balas dendam, cari yang layak. Kamu mau bikin siapa jijik sih? Ngapain aku balas dendam? Helu. Kita udah putus. Jadi mau tidur sama siapa? Serah aku, bukan urusanmu. Zucingan. Kok? Dia pacarku. Bukan urusanmu. Jangan mabuk, bikin malu aja. Pergi. Kenapa harus? Dia itu pacarku. Kalau berani ngomong lagi, aku gak beratan. Di depan ortumu. Ini tunggu utangmu. Selama ini, Oke, pergi. Zhu Ting'an. Ini nggak bakal selesai gitu aja. Tuan Shan. Shan Hansheng, turunin aku. kakimu luka. Aku obatin. Nggak usah, turunin aku. Hello belum jauh. Kalau mau dia tahu hubungan kita, aku senang banget. Biar aku aja. Jangan gerak. Kamu susah. Sakit nggak? Enggak. Dasar pembohong. Kamu masih marah ya? Tadi aku bantu. Kamu nggak seharusnya muncul. Kalau Helu tahu hubungan kita. Terus, aku masih single. Kamu juga. Kita bareng, emang kenapa? Aku sama Helu itu pacaran beneran. Terus kamu mau aku jadi apa? Selingkuhan? Kamu yang sembunyi-sembunyi. Aku nggak pernah mau nyembunyiin. Kalau kamu mau, sekarang aku bisa telepon Helu. Buka-bukaan. Kamu jangan beneran. Nggak usah takut sama Helu. Bisnis keluarga Shan lebih besar dari He. Temanku juga nggak kalah dari Helu. Kukira kamu orang yang serius. Aku cuma nggak serius sama kamu. Shan Hansheng. Udah dong.
Kamu bereaksi kan? Suka nggak? Kamu di mana? Kenapa belum pulang? Apa kamu sama Silly itu? Bisa nggak kamu jauh dari hidupku? Terus mau dekat sama siapa? Silly itu? Oh! Cucingan kamu, segitu nggak tahan sepi. Asal cowok langsung nempel ya. Dia nggak sudi sama kamu. Status yatim piatu. Dia cuma mau gratisan. Murahan banget sih. Iya, aku lagi mau gratisan sama orang lain. Berani cariin aku dong. Biar aku kasih gratisan. Cucingan. Kamu beneran sama. Suara cowok tadi itu kok mirip kak sepupu ya? Cucingan. Berani tutup? Tuan He, ini aku beneran putus sama Ju Qing'an. Dia udah sama Xian Hansheng. Ngomong apa sih kamu? Aku nggak bohong. Lihat sendiri. Ayo dong. Angkat teleponnya. Puas kan? Xian Hansheng. Telepon. Nomor tidak aktif. Dimatiin. Cari apa? Temen gue baru kirim. Cucingan tadi. Bareng kamu kan? Kakinya luka. Gue antar ke RS. Dia di mana? Tanya gue. Kakinya luka bisa bilang ke gue. Nggak perlu. Kalian udah putus. Dia cuma lagi berantem sama gue. Dia nggak mungkin beneran putus. Gue cowok terbaik yang bisa dia dapet. Dia nggak rela. Gede banget ya. Terus apa yang kayak mau nangkap basah? Buat siapa? Gue lagi mau kencan sama orang lain. Orangnya nggak di sini. Jangan-jangan beneran sama Silly itu. Kak, gue ada urusan duluan ya. Ada orang di dalam. Kucing liar yang gue ambil. Nggak suka orang asing. Suka gigit. Oh, kucing liar nggak bisa dijinakin. Banyak kuman. Mending buang aja. Gue muka tebal. Nggak takut. Pergi sana. Gue ingat. Kakak dulu bukannya nggak suka kucing? Ah, sini. Udah pergi. Gue memalukan banget ya. Terus tadi kita apaan? Cucingan, masih berani balik ke sini? Kenapa nggak boleh? Semua orang tahu kamu selingkuh sama klien. Ketahuan sama mantan pacar. Tuan He sekarang udah nyamperin ke kantor. Tunggu aja. Pasti dicampakin. Helu datang. Semalam kamu kemana? Cowok itu siapa? Kita udah putus. Kamu di sini kayak mau nangkap selingkuhan buat siapa sih? Cucingan. Aku judi kalah uang. Gak pakai uang sepeser pun. Putus cuma gara-gara ini. Siapa tahu kamu udah main sama orang lain. Sengaja pakai alasan ini buat buang aku. Kalau kamu mikirnya gitu, ya aku nggak bisa apa-apa. Tapi kriterianya cowokku cuma satu. Harus orang kaya. Kamu doyan judi. Kalau suatu hari rumah kita dijadiin taruhan, aku gimana? Oke. Hari ini gue mau lihat
Siapa yang berani nabung di tempatmu? Masuk semua. Manajer Ju, saya mau tarik dana. Saya juga. Manajer Ju, semua nasabah besar hari ini pada datang kan? Tunggu aja, hari ini dia pasti didepak dari sini. Ada apa ini? Wakil Direktur, semua nasabah besar Ju Qing'an mau narik uang mereka. Ini bakal jadi kerugian besar buat bank kita. Berapa totalnya? Sekitar 1,5 miliar. Saya udah ajukan permohonan ke direktur. Terus lagi dinas luar kota, urusan bisnis saya yang pegang. Saya kasih tahu dengan jelas, permohonannya ditolak. Dalam waktu sesingkat ini, Bank nggak ada dana. Aku tahu kamu sama pacarmu. Sama pacarmu. Gini aja, kamu minta maaf dan mengalah dulu. Manajer Ju, kami ini demi muka Tuan He loh, baru mau bantu bisnis kamu. Kalau Tuan He nggak puas, kami juga nggak puas. Ada satu cara lagi. Aku mau resign. Zhu Qing'an, bukannya kamu jago banget ya? Bukannya kamu cuma cari yang kaya? Oke, suruh cowok kamu keluar buat nutupin hutangmu. Atau jangan-jangan dia cuma cowok miskin. Kamu cuma cari alasan buat selingkuh. Kamu murahan, nempel sendiri. Mau aku nempel juga. Nggak bakal ke kamu. Oke. Berani juga ya. Berani? Jangan minta tolong. Gue jamin sekota ini nggak ada bank yang berani terima kamu. Mana yang Nona Zhu? Saya ada perlu apa ya? Saya mau urus transaksi. Saya punya simpanan 30 miliar. Mau ditaruh di bank ini. Nona Zhu, apa sekarang bisa urus transaksi? Oh, bisa. Ikut saya. Tunggu. Zhu Qing'an, ini pria di belakangmu ya. Kamu segitu laparnya. Sampai omong gini dilahap. Hei lu, jangan gila di sini. Saya nggak pantas buat Nona Zhu. Saya cuma menjalankan perintah Tuan Muda untuk urus bisnis. Tuan mudamu siapa? Tuan Muda He, kamu nggak pantas. Tahu nama Tuan Muda kami. Bahkan ayahmu di depan Tuan Muda kami. Harus sopan. Lucu. Di seluruh Haicheng nggak ada yang berani lawan keluarga He. Suruh tuan mudamu keluar. Kalau enggak, dia bakal menyesal. Siapa suruh bikin ribut di bank? Bikin masalah terus. Pulang sekarang juga. Nona Zhu, ayo pergi. Silakan. Zhu Qing'an. Boleh saya tanya, Tuan Muda Anda siapa? Tuan Muda kami bilang, kamu tahu dia siapa. Halo, Aku mau ketemu. Kamu? kangen aku? Aku ini 3 miliar loh. Aku cuma nabung di bank kalian, bukan atas nama kamu kan? Kalau ini aja bikin kamu terharu, berarti Hello selama ini cuma mau ambil untung doang. Di sekitarmu pasti banyak cewek cantik. Yang agresif juga. Suka apa dari aku? Semuanya yang aku bilang tadi. Aku serius semua. Kamu belum jawab pertanyaanku. Kangen aku? Masih tahu pulang juga. Bukannya kamu yang nyuruh. Kamu tahu Zhu Qing'an siapa pria itu? Peduli amat siapa. Kalian udah putus. Lagian dia itu anak yatim piatu kan? Aku nggak setuju. Kalian pacaran. Lu papamu bener kok.
Kan udah putus. Nanti ya, Mama cariin yang lain. Pasti nggak kalah bagus kok. Soal jodohku, aku yang tentuin sendiri. Nggak usah ikut campur. Lihat dia tuh. Gak kayak sepupumu yang nurut. Kenapa aku bisa punya anak yang gak becus gini? Ya, Shan Han Sheng dari kecil serba bagus. Ya dari India anak dong. Lihat aja dia mau nggak. Kurang ajar! Udah, ngomong baik-baik dong. Kamu ngapain sih marah-marah gitu? Luer, cepat minta maaf ke Papa. Luer, pergi. Kamu ngusir dia. Kalau berani jangan balik lagi. Halo. Cucingan, kenapa kamu nggak pulang lagi? Hello. Kita udah putus. Jangan telepon aku lagi. Tunggu. Cucingan, aku nggak peduli kamu sama cowok lain. Doain aja. Jangan ungkit masa laluku. Aku nggak judi lagi. Kita nggak usah berantem lagi ya. Cowok yang bisa jual rumah pengantin. Coba ke aku harus percaya. Aku udah pernah bilang kan. Aku ini orangnya cuma bisa enak bareng. Nggak bisa susah bareng. Cucingan, kamu emang mau sekejam ini ya? Aku aja nggak peduli. Tidur sama cowok lain. Kalau kamu mau, boleh aja kok. Oke, kamu pikir cowok kayak gitu mau nikahin kamu? Oh, dia cuma main-main sama kamu doang. Lihat aja, aku bakal buktiin. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Jangan mikirin dia di depan aku. Aku nggak suka. Kamu cemburu ya? Coba cium badan aku. Bau asam semua. Aku sama Helu udah selesai. Ini maksudnya apa? Dari mama aku. Katanya buat calon menantu. Aku nggak berani pakai. Jing'an, aku suka. Jangan. An. Bos sudah balik. Kamu dipanggil ke kantor. Oh iya, aku dengar bos mau dipindah. Bos baru mungkin milih antara kamu sama Sunna. Lily, makasih udah kasih tahu aku. Semangat, aku dukung. Duluan ya. Oh, iya. Pak, panggil saya. Oh, ada yang mau aku sampaikan. Bulan depan, aku pindah ke Yecheng. Nah, nanti dari kamu dan Sunna, satu orang jadi pelaksana tugas. Atasan mau pilih siapa? Aku juga belum tahu. Mereka sih udah tanya aku. Aku cerita banyak soal kamu, kelebihan dan keunggulan. Makasih, Pak. Selamat juga ya atas promosinya. Promosi apaan? Ke kantor pusat, buat pensiun aja. Kesempatan ini langka banget. Katanya di bank itu senioritas. Tapi sekarang, kinerja yang jadi modal utama. Soal deal kamu, soal deposit 30 miliar itu, aku juga udah dengar. Kalau kamu punya koneksi, cepetan cari jalan. Biar cepat beres, biar tenang, kan? Makasih, Pak. Aku paham. Pacarku traktir kopi buat semua. Ambil aja. Nana, pacarmu baik banget ya orangnya. Manajer Ju datang. Zhu Jing'an, kenalin ya. Ini pacarku. Ini pacarku, dia yang traktir. Wah, bakal seru nih. Tuan He ternyata jadi pacarnya Sunna. Kira-kira Jucingan nyesel nggak ya? Kalau Jucingan minta balikan, Tuan He bakal pilih siapa ya? Makasih. Jucingan kelihatannya tenang banget ya. Jucingan, pura-pura nggak asik. Emang kamu mau aku bilang apa? Aku udah tidur sama Helu. Wah, selamat ya. Soalnya Helu, lebih baik dari Sugar Daddy. Lamamu kan? Setidaknya kamu nggak perlu bangun tiap hari lihat om-om tua. Jucingan, kamu sembunyiin cowokmu. Rapat banget. Jangan-jangan dia nggak mau ngakuin kamu ya. Masa kamu nggak mau jadi istri sah? Malah jadi selingkuhan orang. Kamu yang suruh dia tanya. Jucingan, kenapa kamu pikir Helu masih kepikiran kamu? Cuman modal muka itu. 6 tahun, udah bosen kali. Hari ini aku kasih tahu kamu, Tuan He nggak bakal mau sama kamu lagi. Jucingan, gara-gara Tuan He buang kamu siram aku kopi. Tuan He, tolong bela aku dong. Menurut kalian Tuan He bakal bela siapa? Pasti bela Nana lah. Soalnya Nana kan pacarnya. Zucingan tamat deh. Nyesel kan?
Jucingan berani banget sih. Dia kelewatan ya. Sunna sekarang kan pacarnya Tuan He. Ini kan bikin malu Tuan He. Jucingan, kamu berani. Karena kamu udah bilang, aku siram kamu kopi. Kalau enggak, aku siram. Rugi dong ya. Tuan He. Jucingan, aku tahu kamu cemburu. Asal kamu minta, aku bisa balikan sama kamu. Nggak usah. Aku, Jucingan, nggak pernah balik ke mantan. Apalagi mantan yang udah busuk. Oke. Aku tunggu kamu minta balikan sendiri. An, kamu oke? Tuan Sunna bisa sama Tuan He. Mereka pacaran. Apa Tuan He bakal bantu dia rebut posisi? An, mau minta tolong bosmu bantu? Cih, bos apaan? Paling cuman om-om tua doang. An, makanmu enak banget ya. Aku ada kerjaan. Duluan ya. Ngapain kamu di sini? Lagi sibuk apa? Teleponku nggak diangkat. Kenapa kirimin foto kayak gitu? Kamu nggak suka. Tuan He, terima kasih baju barunya ya. Tuan He, Jucingan nggak tahu diri. Asal kamu mau, cewek mana yang nggak ada? Bukan urusanmu soal Jucingan. Kita cuma transaksi. Aku pura-pura jadi pacarmu, bantu kamu jadi direktur. Kamu bantu aku ungkap selingkuhannya. Kenapa semua bagus buat Jucingan? Bahkan cowok juga mau, 2 sekaligus. Tapi aku ambil jabatannya. Dulu baru bicara. Tuan He, selingkuhan Jucingan. Apa dia bakal bantu dia? Tenang, aku telepon sepupuku dulu. Jangan angkat. Helo ada di bank. Sebelahnya kantor Sunna. Takut apa? Kelihatan ya, kelihatan aja ya. Kelihatan aja. Ini kantor Jucingan. Iya. Sepupuku mana? Sepupumu? Kok tanya aku? Aku nggak kenal sepupumu. Ada orang di bawah mejamu. Helo. Aku beneran nggak nyangka. Ternyata kamu suka banget sama aku. Kalau kamu nggak rela aku pergi, coba aja berlutut dan mohon-mohon ke aku. Mungkin aku maafin dan balikan sama kamu. Aku mohon. Jucingan, apa aku terlalu baik sama kamu ya? Kamu pikir aku sayang sama kamu? Aku kasih tahu ya. Aku cuma gak mau lihat kamu kayak mamamu. Sama menyedihkannya dan akhirnya cuma bisa jual diri. Mau aku jual diri, juga nggak ke kamu. Pergi. Tuan He, Minggir. tutup pintunya. Kamu masih mau balikan sama dia? Hilu orangnya gengsi tinggi. Aku ngomong gitu, biar dia nggak curiga sama kamu. Tahu ya tahu. Udah aku bilang aku nggak takut sama dia. Yang dia bisa kasih, aku juga bisa. Atau kamu malu sama aku? Enggak. Terus kenapa nggak go public? Go public. Emang kita ini apa? Hubungan apa? Jadi selama ini nggak ada status sama sekali. Kamu juga nikmatin kan? Jucingan, aku nggak butuh teman tidur.
Kita dari awal udah nggak murni. Aku takut aku terlalu BR. Kak Sheng, kemarin kan seneng banget. Kok hari ini kayak orang patah hati? Belum jadian juga. Mana bisa patah hati? Kak Sheng, lo kenapa sih? Gue punya teman. Dia sama cewek yang dia suka. Udah lakuin semuanya. Udah ngungkapin perasaan juga. Tapi cewek itu nggak mau go public. Dia takut banget mantannya tahu. Kenapa gitu? Ya cuman main-main dong. Mungkin hatinya masih ada mantannya. Cari sensasi aja. Nggak mungkin. Dia sama mantannya udah lama nggak ada apa-apa. Berarti masih ada cadangan dong. Temen lo itu cuma ikan kecil di kolam. Udah ngereceh doang. Dia bukan orang kayak gitu. Ya Kak Sheng, kenapa emosi banget sih? Itu kan temen lo yang suka cewek itu. Kalau kayak yang diselingkuhin. Gue telepon tadi, kok nggak diangkat? HP-nya mati. Ada apa? Gue mau minta tolong. Sunna sama Jucingan lagi bersaing jadi kepala cabang. Lu kan kenal banyak orang di bank. Tolong omongin dong, biar Sunna yang naik. Lo masih mikirin Jucingan? Siapa yang mikirin dia? Gue cuma mau lihat siapa cowok di belakangnya, seberapa hebat dia. Gue angkat Sunna. Lihat apa dia mampu angkat Jucingan, biar naik jabatan. Kamu masih suka dia atau cuman nggak terima? Udah enak jadi nyonya He malah ditolak. Dikasih muka malah ngelunjak. Mau cewek, aku banyak. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Lagian, bukan dia yang mutusin aku. Aku Hello yang mutusin dia. Tuan Muda He, kalian udah putus. Dia mau sama siapa? Itu hak dia. Nggak perlu balas dendam gini. Kamu pikir dia udah nggak cinta aku? Aku kasih tahu ya. Aku sama Sunna. Dia cemburu tahu nggak? Ini tuh cuma trik biar aku ngejar dia. Mau cari perhatian aja. Kamu mau kemana? Bukan. Kamu harus bantu aku ya, Kak. Tunggu kabar aja. Kak Sheng kok pergi gitu aja? Kamu mabuk, nggak bisa nyetir. Mau aku antar? Ada yang jemput. Pasti kakak ke bank. Nanti aku usah sih. Ayo. Ayo, aku temenin minum. Ayo. Halo, Suamimu mabuk, cepat jemput dia. Alamatnya udah kukirim. dia? Shan Hansheng. Shan Hansheng, kamu sebenarnya minum berapa banyak sih? Nggak banyak. Lepasin aku dulu. Aku antar pulang dulu. Biar aku peluk sebentar. Tadi aku nggak seharusnya marah-marah. Kalau kamu nggak mau hubungan kita dipublikasikan, ya udah, nggak usah. Tapi aku butuh status. Kamu diam aja. Berarti setuju ya? Kamu mabuk. Hello, kuat minum nggak? Kok minum banyak banget? Aku seneng. Aku kasih tahu ya. Bentar lagi, Jucingan pasti bakal datang minta balikan. Aku mau bilang ke dia, aku lebih hebat dari cowok liar itu. Jauh. Aku lihat Jucingan. Di mana? Di mana sih? Maaf ya bro. Kak Sheng, rebut pacar orang sih boleh aja. Tapi kok terang-terangan gini? Nana, mulai sekarang harus panggil kepala bangsa ya. Zhu Qing'an, aku menang. Surat pengangkatannya belum turun. Kok yakin banget itu kamu? Ya kan, rayain pas belum selesai. Hati-hati nanti malah nggak dapat apa-apa. Promosi Nana kan Tuan He, yang jamin langsung. Lagian,
Tuan He juga bilang mau ajak kita ke klub Yunsuan buat rayain Nana duluan. Klub Yunsuan. Katanya di sana minimal habis jutaan. Tuan He royal banget ya. Di belakang Jucingan, bukannya ada orang besar juga? Kok nggak muncul sih? Jangan-jangan beneran jadi simpanan om-om ya? Kalian ngomong apa sih? Pacar An-An bukan om-om. Dia cowok ganteng. Cowok ganteng? Terus kenapa nggak diajak? Ini dari pacarku, khusus buat kamu. Kamu datang kan? Kalau enggak, aku bakal mikir. Kamu masih ngejar pacar orang. Gak semua orang suka makan sampah. Makan gratis. Rugi kalau nggak datang. Sok banget sih. Pasti dalam hatinya nyesel setengah mati. Kok kamu di sini? Masih berani nanya? Cowok di belakang Jucingan itu kamu kan? Kamu nyembunyiin rapat banget ya. Masih ngerang teman palsu lagi. Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Kamu rebut. Kenapa nggak bilang dulu sama gue? Kemarin lo sama Cing An di mobil. Itu loh. Gue lihat. Hampir aja ketahuan, hey lu. Untung gue cepet tanggep. Gue pukul dia pingsan. Kalau nggak, kamu rebut cewek orang bakal ketahuan. Gue sih bodo amat. Dia yang nggak mau terang-terangan. Kamu serius? Gue nggak pernah main-main soal pernikahan. Terus kenapa kamu mau bantu Helu naikin jabatan Suna? Calon istrimu jadi nggak bisa naik dong? Katanya. Helu mau adain pesta buat Suna. Zhu Qing'an juga datang. Pesta? Di mana? Klub Yunsuan. Katanya undang banyak orang. Rame-rame. Helu si dengki itu sengaja bikin Zhu Qing'an malu. Mau bikin Zhu Qing'an cemburu. Dia masih mau balikan sama dia. Hajar kamu si perebut ini. Sayang. Dia nggak mampu. Mau kemana? Tuan He, ini buat aku ya. Kamu pacarku, bukan buat kamu buat siapa lagi. Ini udah aku siapin duluan buat kado ultamu. Wanitaku, status kedudukan uang. Semua bisa aku kasih. Tuan He dermawan. Tuan He, kamu baik banget sama aku. Zhu Qing'an, nggak ada yang mau kamu bilang ke aku. Enggak. Tuan He, jangan marah. Zhu Qing'an cuma iri kok. Minggir. Tuan He, Zhu Qing'an nggak tahu diri banget. Kalau kamu suka, kami bantu kamu bawa dia. Aku nggak mau barang bekas. Dia bakal nyesel nanti. Zhu Qing'an jadi selingkuhan om-om. Tuan He jijik sama dia. Udah lama nggak suka dia. Zhu Qing'an jadi pelakor om-om. Beneran? Beritanya udah nyebar di bank kita. Kenapa Tuan He milih Aku jadi pacarnya. ya karena aku bersih. Dan soal promosi ini, Zhu Qing'an saingan sama aku. Tuan He bantu aku, juga buat kasih pelajaran ke dia. Ngasih pelajaran cewek, mana perlu Tuan He turun tangan. Cuma barang rongsokan, tidur sama om-om, mending sama aku. Zhu Qing'an, kamu jago godain cowok ya, biar kamu puas sepuasnya. Kalau Tuan He lihat tampang murahmu, Masih mau peduliin kamu nggak? Tuan He baik banget sama Sunna. Dulu sama Zhu Qing'an, waktu pacaran, nggak segoik ini kan. Dulu Tuan He tuh cuma main-main sama seseorang. Sama Sunna baru cinta beneran. Orang-orang ini emang penjilat. Dulu kamu pacaran sama Tuan He. Sering traktir mereka makan juga. Santai, cuman omongan nyakitin doang. An, gimana kalau minta pacar rahasiamu bantu kamu? Sunna, dibantu Tuan He. Emang gak adil buat kamu. Soal kemampuan dan prestasi, kamu jauh lebih hebat dari sana. Cemilannya enak banget loh. Coba deh. Enak. Emang tempat orang kaya ya? Iya. Aku ambil lagi. Ada apa? Nona Zhu sendirian di sini, pasti kesepian ya. Aku temani minum. Maaf ya Tuan Zhao. Hari ini aku nggak bisa minum. Nona Zhu, nggak usah malu gitu. Tuan He nggak mau kamu. Aku mau kamu. Asal kamu mau temenin aku malam ini, pasti ada untungnya buat kamu. Tuan Zhao, tolong jaga sikap.
Chu Jing'an, so suci banget sih. Aku udah dengar loh. Kamu sekarang jadi simpanan om-om. Emang si tua itu bisa muasin kamu? Kamu kan cuma suka duit. Aku Xiao Yu punya banyak duit. Lagian kamu cuma barang bekas. Segini banyak, cukup buat beli kamu kan? Berani-beraninya nampar aku. Biar kamu sadar. Perempuan, kamu pikir kamu siapa? Aku mau lirik kamu. Itu keberuntungan. Cuma barang bekas mainan Tuan He. Tuan He suruh aku main sama kamu. Lepasin aku. Lepasin. Lepasin. Berhenti! Ngapain kamu? Tuan He, pas banget datangnya. Aku lagi ngajarin cewek nggak tahu diri ini. Gimana caranya kamu ngajarin dia? Aku kasih muka, dia nggak mau terima. Disentuh aja nggak mau. Aku mau tiduri dia. Biar dia sadar siapa dirinya. Serendah apa dia. Tuan He, kenapa mukul aku? Kamu pikir siapa dirimu? Kamu berani sentuh dia? Tuan He, aku nggak sengaja sama Nona Zhu. Aku cuma mau bantu ajarin dia. Tuan He, aku nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Tolong lepaskan aku. Bukannya Tuan He suka Suna, malah bela Jucingan. Jangan-jangan Tuan He masih mikirin Jucingan. Suna cuma kedok doang ya. Tuan He ternyata masih peduli banget sama cewek ini. Tuan He, Xiao Yu kebanyakan minum. Makanya lancangkan Nona Ju. Nona Ju juga nggak apa. Pergi. Iya kan, Chu Jing'an. Bapakku, siapa aja berani gangguin kamu. Dan cowok di belakangmu itu nggak berani nongol juga. Terserah aku. Kalian lanjut dulu, aku permisi. Siapa bilang boleh pergi? Acaranya belum selesai. Nggak ada yang boleh pergi. An, mau aku lapor polisi? Nggak usah. Terus kamu maunya apa? Sekarang waktunya main game. Mau pergi boleh. Main dulu baru boleh pergi. Main apa? Aku yang paling besar. Jucingan, kamu kalah. Kamu pilih apa? Tantangan. Oh, kalau gitu aku mau kamu. Cium cowok pertama yang masuk. Di bibir. Zhu Jing'an, kalau kamu jawab pertanyaanku, nggak perlu tantangan ini. Orangnya datang. Aku sengaja minta pelayan paling jelek buat antar minuman. Jucingan, siap-siap malu ya. Dia yang datang. Kak sepupu. Kok bukan pelayan? Cowok ini kok familiar ya? Kayaknya pernah lihat. Ini, Bos Shan dari Shan Group. Sepupunya Tuan Muda He juga. Yang di sebelah itu Tuan Muda Wei. Semua dari keluarga elit. Jucingan malah untung dong. Wah, rame banget. Kok pada liatin kita semua? Tadi main game, Nona Ju kalah. Harus cium. Cowok pertama yang masuk. Itu kan Kak Sheng. Ciuman di depan Helu. Kak Sheng pasti nunjukin kekuasaan nih. Kamu mau cium aku? Kak sepupu, ngapain ke sini? Emang nggak boleh. Bukan. Kalau bukan, ya lanjut aja. Nona Zhu. Zhu Jing'an. Sepupuku, nggak selevel sama kamu. Mending kamu sadar diri deh. Aku nggak ikut ronde ini. Gak mau cium. Kak Sheng, kamu belum resmi ya? Jucingan mending minum 3 daripada go public. Aku ikut mainnya dong. Aku mau main. Drama cinta segitiga seru banget. Makin ramai makin seru. Aku jelasin aturannya. Kartu paling gede menang. Kartu paling kecil kalah. Aku yang bagi.
Aku menang. Kak Sheng, pilih apa? Jujur aja. Oke, aku nggak sungkan ya. Aku tanya atas nama cewek-cewek. Kak Sheng, kamu masih single? Enggak. Kapan punya pacar? Kok aku nggak tahu? Aku punya pacar kapan? Emang harus lapor ke kamu? Maksudku, kamu kan selama ini jomblo. Kok tiba-tiba punya pacar? Aku kenal nggak? Kenal. Maaf, kepleset. Jangan-jangan denger Bos Shan udah punya pacar mau godain ya? Bukan, Kak. Siapa? Ada di depan kamu. Ini pertanyaan kedua. Permisi, ke toilet dulu. Aku keluar ngerokok dulu. Kalian lanjut aja. Kenapa tadi kamu ngomong gitu? Nggak boleh. Aku sememalukan itu ya. Bukannya gini udah enak. Kalau suatu hari kamu mau pergi, nggak bakal ngaruh ke kamu. Aku nggak main-main. Aku serius. Serius? Baru kenal bentar. Aku sama Helu. Udah bareng 6 tahun. Tetap aja putus. Aku bukan dia. Ayo balik yuk. Nanti mereka curiga loh. Nggak sama Jucingan. Kok nggak ada ya? Jangan-jangan Mereka lagi pacaran. Diam-diam lagi. Tuan He, Kak Sheng lagi ngerokok di luar. Yuk, aku anterin. Ini punya Jucingan. Dia di atas. Ini punya Jucingan. Dia di atas. kita cari Kak Sheng dulu. Kan udah kubilang nggak ada orang. Ayo pergi. Tegang banget. Tadi kamu sengaja kan? Aku cuma mau kasih aku kesempatan buat buktiin diri. Tadi kamu dari mana? Sama siapa? Mulut kamu kenapa sih? Rumahmu di pinggir laut ya? Sok ikut campur. Jucingan. Kamu lagi sama cowok liar itu ya? Cowok liar itu aku kenal nggak? Apa jangan-jangan? Shan Han Sheng. Kamu bilang apa? Kamu udah nebak dari tadi kan? Iya, cowok itu emang Shan Han Sheng. Jucingan. Kamu masih cinta aku kan? Kalau kamu suka sepupuku, kenapa tadi nggak cium dia? Kamu takut aku marah. Sekarang sengaja bilang sepupuku buat cari perhatianku kan? Tadi aku sempat mikir, dia di balik Jucingan itu sepupuku. Ternyata dia pura-pura nggak peduli. Cuma cara lain buat main tarik ulur. Udahlah. Kalau kamu minta tolong soal jabatan direktur, aku Nggak usah. Aku punya koneksi. koneksimu om tua itu. Jucingan. Besok pas ngomong sama direktur, lihat aja dia berani muncul nggak? Rapat hari ini diadakan. Kalian pasti udah pada tahu tujuannya. Saya akan dipindah tugaskan. Sudah pengangkatan direktur baru. Udah turun dari pusat. Sekarang saya akan bacakan namanya. Nana, pasti kamu deh. Namanya belum dibaca. Siapa tahu itu kamu. Orang yang kuhubungi bilang udah ditetapkan. Direktur baru adalah Jucingan. Bukannya Sunnah kepala cabang baru, kok malah Jucingan? Bukannya Tuan He dukung Sunnah? Pawang, apa nggak salah nih? Yang ditunjuk jadi kepala. Jucingan? Ini surat penunjukan dari kantor pusat. Ada pertanyaan, lihat sendiri. Kok bisa gini? Tuan He udah janji sama aku. Ju, mulai sekarang kamu yang jadi kepala sementara. Jangan kecewakan kepercayaan pusat ya. Siap, Pak. Saya akan berusaha. Son, jangan berpikir macam-macam. Kamu masih muda. Kerja yang bagus. Masa depanmu masih cerah.
Berhenti. Zhu Qing'an. Kamu yang gunain pacarku sampai berbalik. Sebelum nyalahin orang lain, coba introspeksi diri dulu. Oh, satu lagi. Helu itu harta buat kamu. Tapi buat aku, dia bukan siapa-siapa. Udah pulang? Aku jemput. Tuan He, bukannya kamu janji bantu aku dapat posisi kepala? Kenapa bohong? Maksudmu apa? Dari pusat, Zhu Qing'an jadi kepala sementara. Apa katamu? Soal bank itu, kamu yang bantu kan? Koneksi kamu kuat. Koneksi terkuatku itu kamu. Tapi kamu nggak mau pakai. Terus, kamu senang atau nggak senang? Nggak senang. Kamu bisa langsung bilang ke aku. Tapi kamu nggak pernah minta tolong aku. Aku pikir setiap kita tidur bareng, itu karena kita mau. Tanpa pamrih apapun, tanpa tujuan, tanpa cari muka. Aku nggak bisa. Tuan He, tiba-tiba nelpon aku. Tolong aku dong. Pamanku kan baru pindah, jadi kepala bank pusat Yecheng. Undang bantu, cari tahu diam-diam. Siapa yang bantu? Zhu Qing'an naik jadi kepala cabang. Ada apa sih? Kalian bukannya mau nikah? Ada yang ngerebut cewekku. Kasih tahu, Zhu Qing'an aku judi. Bikin kita putus. Sialan, siapa yang jahat banget? Berani rebut pacar saudaraku? Berarti aku cariin orangnya. Aku tidur sama kamu emang ada tujuan. Ada pamrihnya. Bahkan buat nyenengin kamu. Aku mau. Kamu butuh aku. Kayak aku butuh kamu juga. Tapi aku nggak bisa selamanya. Kenapa nggak bisa? Hati orang bisa berubah. Kayak Helu. Aku sama dia 6 tahun. Dia tetap aja judi, diam-diam kan. Aku beda sama dia. Zhu Qing'an, kamu nggak kenal aku. Aku ke toilet dulu. Bro, aku lihat Zhu Qing'an tadi. Dia pelukan sama cowok lain. Siapa cowok itu? Aku nggak lihat mukanya. Tunggu ya, aku kesana. Tangkap selingkuhannya. Berani selingkuhin saudaraku. Aku hajar sampai babak belur. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cowok berebut itu kena pukul aku. Kak Sheng. Udah lihat jelas belum siapa cowok itu? Halo, halo. Kak Sheng, kok ada di sini? Nemenin pacar? Wah kebetulan ya. Aku nggak ganggu deh. Kalian makan, aku duluan ya. Kak Sheng, ada sesuatu. Mau ngomong berdua. Tadi Helu yang nelpon. Dia suruh aku cari tahu siapa yang angkat Zhu Qing'an. Gimana aku bilang ke dia? Bilang aja Wei Jin. Kenapa nih? Tadi putus? Udah lihat jelas belum? Cowok itu siapa? Udah lihat, itu Wei Jin. Wei Jin? Mana mungkin dia? Emang dia takut salah. Aku minta ayahku cek. Bener Wei Jin yang bantu. Biar Zhu Qing'an naik jabatan. Pantasan Wei Jin. Kemarin nyuruh kita putus. Ternyata mereka udah jalan bareng. Di depan mata gue lagi. Jangan bikin masalah ya. Ayahnya Wei Jin itu bos ayahmu loh. Jangan cari gara-gara. Lagian dengan status keluargamu. Cewek mana sih nggak dapat? Mau aku kenalin beberapa. Pasti lebih dari Zhu Qing'an. Aku nggak tahan. Jangan gegabah. Aduh bro. Semoga beruntung deh. Kak Sheng, aku nggak ganggu ya. Aku duluan kalian makan. Orang tadi itu, kan temennya Helu, dia nggak bakal bilang soal hubungan kita. Aku mau inisiatif. Biar kamu buka hubungan kita. Kak Sheng masih pacaran diam-diam. Kalau Helu tahu cowok di balik Zhu Qing'an itu Kak Sheng, pasti gila dia. Ada urusan. Kamu udah tahu dari dulu kan? Zhu Qing'an sama Wei Jin ada hubungan. Aku ini adik kandungmu. Kamu malah bantu orang luar. Rebut pacarku. Kamu masih manusia nggak sih? Setahu aku, Zhu Qing'an yang mutusin kamu duluan kan? Aku judi kenapa emang? Oh? Aku kan nggak pakai duitnya. Dia mau putus ya putus. Dia siapa sih? Lagian aku kasih tahu ya. Aku nggak bilang nggak mau. Mau itu sampah sekalipun. Aku nggak bakal kasih orang lain nyicip. Si Wei Jin itu apa haknya? Apa haknya rebut cewekku?
Kamu sampai berani jual rumah buat nikah. Gak putus. Nunggu kamu jual istrimu gitu. Aku judi cuma pernah pinjem duit ke kamu. Kamu yang ngasih tahu Jucingan soal aku judi kan? Bukan. Aku salah apa sama kamu? Kamu bantu orang luar rebut istriku. Kamu gak pantas. Aku nggak pantas. Aku nggak pantas, tapi Wei Jin pantas gitu. Pak Shan, rapatnya mau mulai. Punya sifat buruk itu wajar. Yang bahaya, bohongin diri sendiri. Buju, belum sarapan kan? Aku beli lebih. Nih. Buju, selamat ya naik jabatan. Ini camilan kiriman dari ibuku. Coba deh, nggak mahal kok. Zhao Jingking. Ini bukannya buat Nana ya? Sekarang, Nana nggak jadi kepala. Langsung cari muka ke Zhu Qing'an. Dia tuh ada orang besar di belakang. Mana sudi sama barang murah kamu? Zhang Xiaomei, ngapain sih nyindir? Kalau nggak suka, resign aja sana. Kamu. Makasih ya. Nanti malam, aku traktir kalian makan. Kalau mau pulang, bilang dulu ya, pulang aja. Manajer Ju, aku ada mobil. Mau aku antar. Manajer Ju kan punya pacar. Pasti pacarnya yang jemput dong. Dia ada urusan hari ini. Aku naik taksi aja. Emang beneran sibuk? Atau nggak berani ketemu kita semua? Kamu kok penasaran banget sama pacarnya An-An? Jangan-jangan habis putus sama Tuan He. Sekarang ngincer pacarnya An-An ya? Aku sama Tuan He baik-baik aja kok. Terus ngapain kamu peduli banget? Mobilku kayaknya udah mau sampai. Kalian duluan aja ya. Halo. Jucingan, kenapa kamu mutusin aku? Hei Lu, kita udah lama putus. Jangan ganggu aku lagi. Jangan telepon aku lagi. Pakai nomor asing. Hai cantik. Sendirian? Minggir. Buru-buru banget mau kemana? Temenin abang-abang main dulu dong. Oh, mataku. Dasar jalan. Serang dia. Kalau kamu nurut ikut kita masih bisa lembut. Kalau enggak, Bos, tas cewek ini isinya banyak banget. Rebut dulu tasnya, baru kita urus dia. Lepasin. Dasar cewek sialan, mau lari kemana lagi ya? Shan Hansheng, kok kamu di sini? Siapa lu? Gue peringatkan, jangan ikut campur. Kalau enggak, serang dia. Mati sana. Kamu berdarah. Aku nggak apa-apa. Jangan mendekat. Ayo pergi. Maaf ya. Kamu jadi terluka. Aku nggak butuh maaf. Aku suka perasaan ini saat kamu butuh aku. Kamu bilang selamanya terlalu jauh, tapi kita bahkan belum melewati selamanya. Dimana bisa tahu kita bisa atau enggak? Pakai bajumu dulu. Udah kotor. Aku carikan yang lain ya. Coba baju ini, pas nggak? Punya Helu. Udah dicuci kok. Lagian dia cuma pakai sekali. Kekecilan. Aku udah minta orang anterin baju. Di rumahmu, Helu banyak barang ya. Maaf ya, aku nggak sengaja mecahin foto kalian berdua. Kamu nggak marah kan? Kok kayak sok polos banget sih? Nggak apa-apa. Toh mau dibuang juga. Jangan gerak biar aku beresin. Biar aku aja. Kamu mandi dulu di badanmu. Masih ada darah. Di kamarmu ini, sampahnya banyak banget. Aku bantu beresin ya. Kamu sapu lantai aja. Hati-hati luka.
Baju couple. Kak Sheng, ini kamu lagi? Cosplay? Godain pakai celemek. Barangnya mana? Oh, udah nih. Demi anterin baju ini, aku belum minum. Bolehin masuk minum dong. Kamu boleh pergi. Minum aja nggak boleh. Sejam banget sih kamu. Cewek lebih penting. Teman dibuang gitu aja. Kak Sheng, kalau kamu nggak sejahat itu, Nggak mungkin harus pakai buang. nasibku menyedihkan. Anjir, sampah apaan ini? Berat banget. Aduh, pinggang gue. Kalau Kak Sheng ini berhasil direbut, gue harus di meja VIP dong. Bawa karung, mau main curang ya? Gue mau lihat siapa lo. Berani mukul gue. Siapa di sana? Sampahnya udah gue buangin. Bersih banget sekarang. Wah, bersih banget ya. Lumayan lah. Kok belum pakai baju sih? Emang kamu belum pernah lihat aku gini? Gak suka. Sana mandi. Tungguin. Siapa? Kamu? Siapa sih lo? Siapa lo? Zhu Qing'an, kamu kejam banget ya. Kamu pura-pura nggak kenal aku. Helu. Kamu ngapain kesini? Emang kenapa aku datang? Kenapa? Baru selesai, takut ketahuan ya? Hah? Kamu gila apa sih? Iya. Aku emang gila. Zhu Qing'an. Kita udah 6 tahun bareng. 6 tahun kalah sama Wei Jin. Ini sama Wei Jin. Apa hubungannya sih? Masih mau bohongin aku? Aku udah tahu semuanya. Cowok selingkuhanmu. Itu Wei Jin. Dia yang bantu kamu naik jabatan. Cewek murahan. Itu cuma kedok yang diatur Shan Hansang. Itu urusan aku sendiri, bukan urusanmu. Sekarang juga. Pergi dari sini. Kamu masih belain dia. Dia lebih baik apa dariku? Terus, kamu nggak berhak usir aku. Semua barang di kamar ini, aku yang beli. Hah? Lemari ini. Barang-barangku kok hilang? Mana barangku? Udah dibuang. Kita 6 tahun. 6 tahun kamu cuma demi cowok liar. Kamu gini ke aku. Minggir. Muka kamu bikin jijik. Tahu luka ini dari mana? Dari mana? Wei Jin yang mukul. Kamu ternyata demi cowok brengsek itu. Bilang aku jelek. Jadi kamu mau apa? Mukul aku lagi? Mau ngapain kamu? An, aku salah. Aku nggak akan judi lagi. Oh, kita baikan lagi ya. Nggak mau. Kita udah selesai. Aku nggak setuju. Wei Jin, dia nggak beneran tulus sama kamu. Akulah yang cinta kamu. Kamu pikir kamu cinta aku? Yang kamu cintai cuma diri sendiri. Kamu kan karena tahu cowokku itu Wei Jin, makanya mau balas dendam kan? Zhu Qing'an, kamu naksir Wei Jin. Cuma karena keluarga Wei lebih dari He, lebih kaya dan berkuasa. Menurutku, kamu itu munafik. Serakah. Murahan. Iya. Aku emang suka duit. Setidaknya Wei Jin nggak judi sampai rumah nikahnya aja kalah taruhan. Kamu pikir bisa dapetin keluarga Wei ya? Hah? Aku kasih tahu ya. Keluarga Wei cuma mau nikah sama yang sederajat. Si Wei Jin itu cuma main-main sama kamu. Hah? Lagian bekas mainanku, perang sisa. Pergi sana. Kenapa harus pergi? Hah? lepasin aku. Sok-sokan amat. Lepasin. Bukannya udah pergi? Tunggu. Kamu bukan Wei Jin?
cari masalah aja. Kamu keluar pakai baju gini. Dan kamu yang setengah kelihatan gitu. Bikin orang nggak tahan. Buat muasin kamu. Ayo makan. Baju ini kok masih dipakai sih? Baju ini semalam. Yang kemarin udah rusak. Aku beli yang baru. Aku tahu kamu suka. Gak suka kok. Pelan-pelan. Aku tahu kamu suka kan? Makanya aku beli banyak, taruh di lemari. Aku bisa pakai tiap hari. Aku punya uang, punya badan bagus, yang bisa dibanggain banget. Hidup sembunyi-sembunyi. Aku nggak mau nunggu lama. Makan dulu. Sudut bibir kamu, ada yang nempel. Ini di mana sih? Kok aku bisa di sini? Aduh, kepala aku pusing banget. Tolong aku. Cewek aja nggak bisa. Masih minta duit. Lo nggak bilang dia punya bantuan lain. Cowok itu bikin anak buah gue babak belur. Masih pada di rumah sakit. Kalau bukan lo adik gue nggak bakal bantu lo. Cowoknya kayak gimana? Ganteng banget. Lebih ganteng dari artis. Ternyata bukan om-om. Kok Jucingan, nasibnya bagus banget. Tapi kalau ceweknya nggak kebawa, kita dapat yang lain. Ini jatuh dari tasnya. Cewek itu lo kenal orang kaya kan? Coba cek bisa. Dijual mahal nggak? Taruh dulu di sini. Gue cariin pembeli bagus. Jangan temuin gue dulu ya. Oke. Tuan He, ada apa? Tolong. Tuan He akhirnya sadar. Syukurlah nggak apa, gue khawatir banget. Ngapain lo di sini? Tuan He yang telepon saya minta antar ke rumah sakit. Bawa karung, mau tipu siapa lo? Mau lihat siapa kamu? Berani mukul aku? Wei Jin udah pergi kan? Ada cowok lain di rumahnya? Cowok itu kok familiar ya? Tuan He, kepala kamu pusing ya? Sini aku pijitin. Sunna, kita cuman hubungan bisnis. Ini 100 juta rupiah. Bayaran kamu selama ini. Tuan He, aku bukan demi uang. Sebenarnya dari awal aku udah suka kamu. Suka? Cewek kayak kamu udah banyak. Kurang banyak ya. Emang sih, dibandingin Nyonya He, 100 juta emang kurang. Tuan He, aku bukan Jucingan yang bakal hianatin kamu. Aku tulus sama kamu. Tulus? Lo suka duit aku kali? Iya kan? Cewek kayak kamu pasti kalah sama dia. Setidaknya dia suka duit aku terang-terangan. Jujur apa adanya. Sedangkan kamu munafik banget. Pergi. Aku pergi sekarang. Berhenti. Berhenti. Gelang ini dari mana? Aku beli. Beli? Gelang ini warisan keluarga Zhao untuk calon menantu. Cuma ada 2 di dunia. Kamu bilang kamu beli? Jawab. Dari mana? Baiklah. Gelang ini punya Jucingan. Dia jatuhkan di toilet. Aku yang nemuin. Bagus sih. Kamu pakai dulu baru balikin. Tapi aku lupa. Apa katamu? Ini punya Jucingan. Kamu nggak bohong. Tuan He, aku sumpah. Ini punya Jucingan. Aku nggak berani bohong. Gelangku udah dijadiin jaminan judi. Jadi bukan punyaku. Yang satunya ada di Shanhan Cheng. Nggak pantas.
Ternyata akulah yang bodoh. Dari awal bukan Wei Jin. Wei Jin cuma kayak dok. Zhu Jing'an, kamu bohongi aku habis-habisan ya? Berhenti! Tuan He, kamu kenapa? Bantu aku. Kalau berhasil, aku kasih kamu 1 juta. Masuk. Ada apa? Direktur Zhu, gelang ini punyamu kan? Kemarin aku nemuin di toilet. Gelang ini nggak pernah aku pakai. Kalau kamu pikir aku yang jatuhkan? Aku masuk setelah kamu pergi. Kalau bukan punyamu, aku tanya orang lain deh. Makasih ya. Itu punyaku. Udah balik. Halo. Saya ibunya Helu. Nyonya He, ulang tahun ini. Kenapa nggak di hotel aja? Tempatnya kan lebih luas. Nggak mau repot-repot lagi. Nyonya, Nona Ju udah datang. Wah, Nyonya He. Ini bukannya tunangan. Anak Anda ya? Tunangan apaan? Anak saya udah lama putus sama dia. Saya ada urusan, Bung. Mau minta dia urus. Soalnya dia kan pernah sama anak saya. Tante, selamat ulang tahun. Sehat selalu. Nona Ju, keluarga He nggak kurang apa-apa. Lain kali barang kayak gini, nggak usah dikasih lagi. Kebetulan saya ada uang nganggur, mau ditabung. Biar saya kasih saran, produk investasi. Saya nggak peduli rugi atau enggak. Saya tahu. Nona Ju baru naik jabatan. Lagi butuh target. Meskipun kamu putus sama anak saya, keluarga He masih bisa kasih kamu untung. Tapi ada satu barang yang harus saya ambil buat anak saya. Nyonya He, setelah saya putus sama Helu, berapa pemberiannya? Yang di atas 5.000. Udah saya balikin semua. Apalagi perhiasan. Ini saya jarang ada kesempatan pakai. Hampir semuanya masih baru. Gak ada yang saya simpan. Semua dibalikin. Kamu yakin? Coba langsung bilang aja apa. Biar saya ingat-ingat. Gelang rantai perak tipis dengan batu zamrud hijau. Kamu udah ikut Helu bertahun-tahun. Barang lain boleh aku kasih kamu. Tapi gelang ini nggak bisa. Gelang ini mas kawin aku. Aku kasih Helu buat dia kasih ke istrinya. Lagi pula dari harga pasaran minimal 8 digit. Karena kamu sama Helu nggak jodoh, maka gelang ini ada di kamu. Udah nggak pantas. Nyonya He, gelang yang Anda sebut, Helu nggak kasih aku. Aku cuma lihat hubunganmu sama anakku. Nggak mau personal kamu. Sebut hargamu. Aku juga nggak akan minta kamu balikin gratis. Yang nggak pernah aku ambil. Nggak bisa aku akui. Masih berkelit. Aku tahu orang kayak kamu nggak akan tulus sama anakku. Cuma mau cari orang kaya. Langsung naik kelas. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Serahin gelangnya. Keluargaku kayak gimana sih? Ayahmu judi dan berutang. Ibumu pembunuh. Kamu umur 15. Udah hidup sendiri. Kalau bukan anakku, 4 tahun bisa naik ke posisi manajer. Dari manajer ke wakil. Terus dari wakil jadi kepala bank. Bukannya karena uang dan koneksi anakku. Keluarga kayak kami harus cari yang setara. Keluarga kecil nggak jauh. Semuanya mata duitan. Ada gadis-gadis nggak kerja bener. Cuma mikir nikah sama orang kaya. Nyonya He, aku emang dari kecil tanpa ortu. Tapi masih mending dari Helu. Yang lahir tapi nggak dididik. Mending tanya dia. Mending tanya anak kesayangan Anda 6 tahun judi. Utangnya berapa? Rumah itu dijual berapa? Termasuk gelang yang Anda sebut. Dia nggak pernah kasih ke aku. Untung aku nggak terima. Menantu keluarga He. Aku nggak pantas. Berhenti. Hari ini kalau kamu nggak serahin gelangnya, jangan harap bisa pergi. Aku nggak ambil. Ambil atau enggak? Geledah aja baru tahu. Coy teman, sekarang pintar cari duit, suka pamer lagi. Barang mahal gitu, pasti dibawa terus. Pasti ada di badannya. Ayo. Kalian gak berhak geledah aku. Kalian gak punya hak geledah aku. Lepaskan. Nyonya ketemu. Masih bilang nggak ngambil. Ini gelang pusaka keluarga Zhao. Gelang zamrud. Mau ngomong apa lagi? Emang dasar orang kumuh. Udah ngambil ya ngambil aja. Pasti bohong. Perempuan kayak gini licik banget. Tahu harga gelang ini. Nggak mau balikin. Nanti aku nggak bakal biarin anakku sama perempuan kayak gini.
Main-main sih boleh. Juga nggak habisin duit buat dia. Ntar kalau udah keenakan, susah disingkirin nanti. Balikin. Gelang itu bukan Helu yang kasih. Buktinya udah jelas. Masih berani elak. Ini bukan dari anakku. Terus siapa yang kasih? Zamrud ini pusaka keluarga jauh buat calon menantu. Di dunia cuma ada 2. Satu di kakakku. Kak, gelangnya masih ada. Udah aku kasih Han Sheng. Jadi gelang ini bukan punya anakku. Masa sih ini punya Han Sheng? Nak, kalau kamu suka gelang ini, kami kasih yang lain. Modelnya mirip. Tapi yang ini nggak boleh. Ini punya keluarga jauh. Buat menantu perempuan. Cuman penipu doang. Rugi dulu. Anakku mau nikahin dia. Kalau dia nggak mau ngaku, dia lapor polisi. Biar cewek matre kayak dia tahu. Uang orang kaya itu nggak gampang diambil. Gelangnya udah ketemu. Udahin aja ya. Dia kan mantan pacar lu, Er. Aku tadinya mau selesain baik-baik. Dia yang nggak tahu diri. Kau nggak dikasih pelajaran, nanti dia bakal nipu Han Sheng juga. Berhenti. Gelang itu bukan punya Helu, tapi punyaku. Maksudnya apa? Aku kenalin ya. Ini pacarku. Nggak mungkin. Lihat baik-baik. Kalung ini dari ibuku. Putus 3 tahun lalu, dia udah benerin. Ada ukiran huruf S di sini. Ini emang punya aku. Gelangmu. Kok bisa ada di dia? Aku kenalin kalian lagi. Zhu Qing'en, pacarku. Shan Han Sheng. Akhirnya kamu ngaku juga. Aku anggap kamu keluarga. Tapi kamu malah rebut cewekku. Rebut istriku. Emang udah nggak ada cewek lain di dunia. Harus rebut punyaku. Rebut darimu. Setelah kalian putus, baru aku jadian sama dia. Nggak mau bongkar aibmu sih. Tapi nggak tahu, setelah pulang, kamu cerita apa ke orang tuamu? Zhu Qing'en, putusin kamu gimana? Karena kamu rebut cewekku. Kamu yang kasih tahu Qing'en soal aku judi. Kamu yang kecanduan judi. Makin gede taruhannya. Kalah, ngutang kemana-mana. Gelangmu itu juga udah digadaiin. Termasuk rumah. Buat pernikahanmu, sertifikatnya masih di aku. Gadai rumah, gadai tanah, cepat atau lambat. Istri dan anakmu juga bakal kamu jual. Orang kaya kamu, nggak putus. Mau diapain? Ngomong apa kamu? Yang kakakmu bilang, itu benar. Dia emang ngincar Zhu Qing'an. Sengaja jatuhin aku. Ngomong baik-baik dong. Kenapa mukul anak? Ayah, kamu mukul aku. Gara-gara kamu manjain dia. Aku tanya sekali lagi. Han Sheng bilang, kamu judi taruh rumah. Apa itu benar? Aku judi. Aku bisa bayar sendiri. Aku nggak pernah kurangin Zhu Qing'an. Rumah kasih yang terbaik. Cincin kasih yang paling gede. Aku nggak foya-foya di luar. Apa salahku sama dia? Dia emang murahan. Udah punya masih lirik-lirik yang lain. Ngapain kamu? Han Sheng, dia adikmu loh. Ini semua gara-gara kamu. Kalian anggap aku udah mati ya? Berdiri sekarang. Shan Han Sheng, bunuh aja aku kalau berani. Mau kamu bunuh aku, nggak bisa tutupin. Kamu rebut pacarku. Emang nggak ada cowok cewek lain ya? Kalian harus bareng ya. Kurang malu apa lagi? Yang malu bukan aku. Orang lain selingkuhin aku. Aku bisa lawan mati-matian. Shan Han Sheng selingkuhin aku. Aku harus gimana? Mau bikin aku mati ya? Maaf, ada urusan keluarga yang harus diselesain. Jadi nggak bisa terima tamu. Ya ampun, dosa apa ini? Ini sebenarnya ada apa sih? Kalian cuma gara-gara cewek gampangan kayak gitu. Sampai kakak adik jadi musuhan. Om Tante, Ini bukan salah dia. Aku yang maksa suka dia. Aku juga mau bilang, selama aku masih hidup, jangan harap dia bisa masuk rumah ini. Gimana kalau aku cuma mau dia? Ayah, soal pernikahanku, aku yang tentuin. Kamu yang tentuin? Jadi rebut ceweknya adikmu?
Bertahun-tahun sekolah, ilmunya kemana semua? Kok bisa berbuat hal sememalukan ini? Paman, aku udah putus sama Helu. Baru pacaran sama Han Sheng. Itu karena kamu mau naik ke yang lebih tinggi. Kamu dulu godain anakku sampai dia ngotot. Mungkin diam-diam udah gak mau main sama Han Sheng. Nyonya He, Dulu Helu yang ngejar aku duluan. Dia juga yang lamar. Dia yang diam-diam judi. Makanya aku putusin dia. Kalau diceritain gara-gara anak Anda, kelakuannya jelek. Makanya aku nggak mau. Bibi, aku yang mengejar dia. Aku yang terus mengejarnya. Kalau Helu nggak judi, aku nggak bakal punya kesempatan ini. Kalau soal orang brengsek, harusnya itu aku. Kalian semua dengar kan? Dia yang merebut pacarku. Han Sheng, kamu demi orang kaya. Bajingan ini. Bibi, dia wanitaku. Kata-kata itu, aku nggak mau dengar lagi. Aku ini bibimu. Kamu demi orang luar. Begini sama aku. Ayo pergi. Berhenti. Kalau kamu keluar pintu itu, anggap aku nggak punya anak kayak kamu. Han Sheng, minta maaf ke ayahmu. Di dunia ini banyak wanita baik. Aku cuma mau dia. Kamu? Suruh dia pergi. Han Sheng, dengar kata mama. Minta maaf ke ayah. Mama. Tubuh mama emang udah nggak sehat. Pasti kamu bikin marah. Cepat bawa mama ke rumah sakit. Antar tante dulu ke rumah sakit. Aku bisa pulang sendiri. Tunggu aku. Zhu Qing'an, kamu lihat kan? Keluarga Shan nggak akan biarkan kamu masuk. Meskipun kamu tinggalin aku, pilih Shan Han Sheng. Pada akhirnya, kamu cuma akan kehilangan dua-duanya. Kamu yang kasih tahu mamamu, gelang itu ada di tanganku kan. Hari ini semua rencanamu. Ya memang, terus kenapa? Kamu dan Shan Han Sheng anggap aku bodoh. Masih pakai Wei Jin sebagai alasan. Menurutku, kamu bukan benci aku judi. Kamu udah lama naksir. Shan Han Sheng yang kaya. Udah lama selingkuh sama dia kan? Helu, kamu bener-bener bikin aku muak. Aku bikin kamu muak. Zhu Qing'an, berhenti di situ. Pasien cuma kena serangan emosi. Istirahat sebentar pasti sembuh. Terima kasih. Putus sama Zhu Qing'an. Siapa yang nggak tahu? Dia mantan pacar adikmu. Kita bukan keluarga biasa. Apa dan mamamu masih mau muka apa enggak? Emang muka lebih penting dari kebahagiaanku. Kalau kamu nekat sama Zhu Qing'an, keluar dari keluarga Shan. Tinggalkan kantor. Jangan pernah pakai uang keluarga Shan. Aku akan mundur dari posisi presiden Shan Group. Baik. Kalau gitu, sekarang pergi dari sini. kamu bener mau usir Han Sheng dari kantor. Udah waktunya dia rasain susah. Perempuan itu pernah sama Helu. Nggak boleh masuk pintu keluarga Shan. Aku udah kasih tahu keluarga Ji. Pernikahan dua keluarga udah bisa dimajukan. Aku diusir dari rumah. Boleh nggak tampung pacarmu ini sebentar? Apa gara-gara aku orang tuamu pengusirmu? Bukan karena kamu. Aku cuma kangen banget. Status yang susah aku dapat ini, kamu nggak mau cabut lagi kan? An, kamu datang. Dokumen dari kantor pusat. Udah baca belum? Dokumen apa? Ya tentu saja, dokumen pencabutan jabatan kepala bankmu. Zhu Qing'an, masih berani balik ke sini. Kenapa nggak boleh balik? Kita semua udah tahu. Kamu jadi selingkuhan orang besar. Ketahuan istri sahnya. Terus kenapa? Makanya jabatanmu dicabut. Bikin malu kita juga. Nama baik bang. Kalau aku jadi kamu. Udah dari dulu aku resign Zhu Qing'an. Beneran ketahuan jadi selingkuhan. Pacarnya nggak pernah muncul. Tadi hubungan gelap. Kalian ngomong apa sih? Dulu waktu An-An jadi direktur bank, kalian menjilat habis-habisan. Aku masih ingat jelas banget. Siapa yang nyebar? Perlu disebar? Ini semua beneran. Yang tadi kamu bilang. Udah aku rekam semua. Fitnah, orang sembarangan, nyebar gosip jelek. Aku bisa lapor polisi. Zhu Qing'an, berani kamu? Halo, selamat siang. Ada orang fitnah saya di sini. Jangan lapor polisi. Aku cuma asal ngomong. Siapa Sunnah?
dia. Zhu Qing'an, kamu nggak bilang kamu pelakor dipelihara. Ngapain lapor polisi? Sunnah. Sunnah, kamu ngapain aja? Kamu paling tahu sendiri. Nona Zhu Qing'an lapor polisi. Kamu juga menculik Niko ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tuan He, tolong aku. Kamu ngapain? Wanita ini diduga menculik Nona Zhu Qing'an. Kamu menculik Zhu Qing'an? Tuan He, ini demi kamu. Aku hajar dia demimu. Makanya aku... Nggak perlu. Kamu bela-belain aku. Aku nggak pernah lihat bahwa dia pergi. Tuan He! Zhu Qing'an. Shan Hansheng udah diusir dari rumah pamanku. Udah dipecat juga. Sekarang dia cuma orang miskin. Jangan-jangan kamu mulai cari target baru. Ngincar Wei Jin ya? Aku nggak bakal putus sama Shan Hansheng. Dia beda sama kamu. Bedanya apa? Jangan bilang, kamu pikir Shan Hansheng beneran suka kamu? Kamu belum tahu ya. Shan Hansheng punya tunangan dari kecil. Waktu kuliah, mereka cinta mati-matian. Kalau dia nggak ngambek pergi ke luar negeri, sekarang mereka udah nikah. Dia tuh sama kamu cuman kelamaan bareng. Iseng main-main aja. Shan Hansheng pasti nggak pernah cerita soal ini ke kamu kan? Sekarang, tunangannya udah balik ke sini. Itu cuma omonganmu doang. Silakan buktiin sendiri. Soal ini di kalangan kita. Bukan rahasia sama sekali. Itu urusan antara aku sama dia. Bukan urusanmu. Zhu Qing'an. Kamu dipecat di jembatan. Kamu bakal nyesel. Shan Hansheng beneran punya tunangan? Tasheng, kamu tinggal di tempat sekecil ini. Kasihan banget sih. Menurutku mending minta maaf ke Paman Shan. Angkat kaki. Kak Sheng, kamu nggak beneran mau jadi pacar bucin seumur hidup kan? Demi Zhu Qing'an, kamu korbanin terlalu banyak. Kamu beneran gila ya? Udah aku bilang, aku nggak main-main soal nikah. Jadi kamu nggak nungguin Ji Jiksuan? Ngapain aku nungguin dia? Kak Sheng, kamu masih kesal soal dulu waktu Ji Jiksuan ninggalin kamu ke luar negeri. Kamu tahu dia balik ya? Terus sengaja bikin drama ini buat cari perhatian dia. Dia pergi apa urusanku? Kak Sheng, kok nggak ada hubungannya? Ji Jiksuan kan tunangan dari kecil. Kalian pacaran di kampus, semua orang tahu. Sampai sekarang di forum kampus masih beredar cerita kisah cinta tragis kalian. Kisah cinta apa? Dia soal kamu nggak mau ikut Ji Jiksuan keluar. Ji Jiksuan pergi dengan patah hati. Dan kamu terluka karena cinta. Jomblo sampai sekarang, nungguin dia balik. Siapa yang nyebarin? Katanya, Ji Jiksuan sendiri yang konfirmasi. Dan dia baru balik ke sini. Kamu punya nomornya? Ada. Ini bertahun-tahun nggak pernah ganti nomor. Kamu nggak simpan nomornya? Wei Jin, kok kamu kepikiran nelpon aku? Ini aku. Tahu aku udah balik. Kangen aku. Kepala cabang baru dari kantor pusat Anan udah datang. Katanya kepala cabang baru itu baru balik dari luar negeri. Koneksinya gede banget. Langsung jadi kepala cabang. Katanya putri dari grup G. Nona besar mau coba-coba kerja. Kepala Ji, nggak nyangka Anda datang hari ini. Ini kantor Anda. Belum sempat dikosongkan. Nggak usah sungkan. Besok baru hari pertama kerja saya. Hari ini saya datang bukan untuk kerja, tapi cari seseorang. Cari siapa? Siapa di sini? Zhu Qing'an. Kamu Zhu Qing'an ya? Lebih cantik dari bayanganku. Apalagi, Anda cari saya untuk serah terima kerja? Udah aku bilang, aku datang bukan untuk kerja. Kenalkan ya. Namaku Ji Jiksuan. Aku tunangannya Shan Hansheng. Tapi tenang aja. Aku bukan cewek jahat kayak di drama. Aku nggak akan pisahin kalian. Tapi mau gabung sama kalian. Halo. Zhu Qing'an, kamu udah ketemu Ji Jiksuan kan? Shan Hansheng udah punya tunangan. Dia nggak bakal nikahin kamu.
Mau bilang apa sih? Kenapa? Masih nggak percaya? Mereka berdua sekarang lagi ketemuan di Hotel Longteng. Kalau nggak percaya, cek sendiri aja. Beneran atau enggak, aku harus lihat sendiri. Buru-buru banget ketemu aku. Udah lama nggak ketemu. Kamu beda ya dari dulu. Kok tiba-tiba pulang? Kangen kamu dong. Iya, nggak bercanda lagi. Aku pulang gara-gara kamu tahu. Kayak aku nyuruh aku pulang dari luar. Coba dijodohin. Nggak mungkin dijodohin. Kenapa? Kamu beneran suka sama pacarmu itu. Tapi pacarmu itu emang cantik sih. Cuma seleranya kurang bagus. Kok milih kamu? Kamu nemuin dia? Ngeliat doang nggak bakal bikin rugi. Lagian sekarang, aku bosnya dia. Ngecek karyawan. Wajar kan? Kamu ngomong apa ke dia? Ngomong apa sih? Ya bilang aja aku tunanganmu. Kapan aku punya tunangan sama kamu? Kak, kamu lepasin dulu. Shan Hansheng, kamu nggak bisa lembut dikit sama cewek. Kamu lupa ya, waktu kita kecil, kita udah dijodohin. Ikut aku, jelasin ke dia. Nggak nyangka, segitu sayangnya sama dia. Kak Hansheng, nggak nyangka kamu nungguin aku pulang. Kalau aku tahu, aku nggak bakal ngambek, nggak bakal putus. Kamu juga nggak cari pacar buat bikin aku kesel, tapi aku maafin kamu. Ngomong apa sih kamu? Pacar kecilmu datang tuh. King An. Kakakmu kok kesini? Kamu punya tunangan, kenapa nggak bilang aku? Kamu pikir aku main-main? Apa? Kamu pikir kita cuma main-main? Putus. Bosan. Kok pacar kecilmu langsung pergi? Aku cuma bercanda. Nggak nyangka dia bakal mutusin kamu. Langsung pergi? Kamu mati. Mau nakutin aku ya? Aku cuma bercanda doang. Hansheng nggak mungkin. Sekecil hati itu kan. Lihat nih, dia bikin pergelangan tanganku sakit. Aku cuma mau godain mereka. Cuma masalah kecil kok. Ini bukan masalah kecil. Kamu nggak dengar King An mau putus sama Kak Sheng? Kamu tahu nggak? Kak Sheng demi jadi pacar King An. Udah nahan berapa lama? Rebut dari Helu. Jadi pacar setia. Terus putus sama keluarga. Sekarang King An mau putus sama Kak Sheng. Ini bikin dia mati dong. Dia segitu cintanya. Ini bukan cinta biasa. Lagian tadi kamu nggak lihat. Tatapan Kak Sheng mau bunuh kamu. Semoga kamu selamat deh. Aku kan cuma bercanda. Kita kenal udah bertahun-tahun. Masa dia bakal habisin aku sih? Halo ayah. Pulang sekarang juga. Ayah, kenapa sih marah-marah gitu? Aku kan nurut sama ayah pulang ke sini. Mending aku seumur hidup di luar negeri aja. Ayah ngomong apa sih? Jangan pura-pura yo. Selama ini kasih uang buat kuliah di luar. Biar kamu fokus belajar. Bukan buat main-main di sana. Aku sama dia beneran gak ada apa-apa. Dia sengaja gitu. Pasti itu. Pasti Helu yang bawa dia balik sengaja buat pecah belah kita. Jadi, dia bukan tunanganmu. Kalian juga nggak pernah pacaran waktu kuliah. Gak pernah sama sekali. Keluarga Shan dan Ji emang keluarga besar. Keluarga Wei dan He juga. Lagian waktu itu soal pertunangan, cuman orang tua asal, ngomong doang. Aku sama dia nggak pernah pacaran. Nona Ju, soal hotel itu aku yang salah. Aku nggak cium dia kok. Aku bilang gitu. Cuman buat balas dendam. Dia nyakitin tanganku soalnya. Aku nggak buta sampai suka sama dia. Pulang kali ini emang buat jujur sama keluarga. Nona Ju, maaf banget. Asal kamu mau maafin, aku lakuin apa aja deh. Tolong jangan sampai putus sama Shan Hansheng ya. Harus tetap sama dia. Biar Shan Hansheng yang pendendam dan pelit itu nggak ganggu orang lain. Berdiri dulu. Jadi kamu udah maafin aku? Emang cuma salah paham kok. Jelasin aja udah. Nona Ju emang cantik dan baik hati ya. Sayang, bunga cantik itu malah nempel di kotoran. Kamu boleh pergi sekarang. Buru-buru amat. Aku masih ada hal penting yang belum dijelasin.
Nona Ju, aku sama Shan Han Cheng waktu kuliah nggak pernah pacaran. Soal Shan Han Seng, waktu kuliah dulu. Dia naksir kamu, tapi dia pengecut, nggak berani nembak. Tiap hari kayak orang masokis, ngeliatin kamu pacaran sama Helu. Ini buktinya. Susah payah aku cari dari rumahnya. Baru tahu dia ternyata pendiam tapi ganas. Naksir diam-diam. Kamu harus lihat baik-baik. Gampang si pengecut ini. Ini buku harianmu ya. Jadi dulu kamu suka sama aku. Iya. Sebenarnya aku duluan yang ketemu kamu. Nggak nyangka Helu duluan nembak kamu. Waktu itu kalian kelihatan bahagia. Aku nggak berniat ganggu kalian. Tapi Helu dia judi. Kasih aku kesempatan buat deketin kamu. Tapi kita pernah ketemu ya. Kok aku nggak ingat? Pojok tenggara sekolah. Kamu minta tolong soal kucing putih kecil. Oh, kamu tuh. Kamu ingat sekarang? Sebenarnya aku pengen jahat. Rebut kamu dari Helu. Tapi aku takut kamu benci. Tapi aku harus makasih dia judi. Dia nggak hargain kamu. Jadi, kita bisa bersama. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Shan Han Cheng. Maaf ganggu. Lanjut aja, lanjut. Aku nggak lihat apa-apa. Kak Sheng, hebat banget. Secepat itu udah dimaafin sama Zhu Jing'an. Ada perlu lagi? Kalau nggak, pergi. Ayo tunggu. Aku bawa kabar penting buat kamu loh. Kabar apa? Hubungan Jijik Swan kan udah terbongkar. Dulu, Toman sama Bibici, syarat menantunya tinggi banget. Di antara yang seumuran, cuma kamu yang cocok. Gara-gara ini, Jing nggak berani nikah sama kamu. Bahkan bilang, asal Jijik Swan bisa kembali ke jalan yang benar. Cowok mana aja boleh. Syaratnya turun drastis banget. Tapi Jijik Swan juga nekat. Sampai ancam bunuh diri. Paman sama Bibiji, takut Jijik Swan kenapa-napa. Jadi nggak berani maksa. Mereka berdua jauh lebih mulus dari kalian. Kak Sheng, ngeliatin aku gitu. Aku butuh bantuanmu. Bantuan? Tadi kamu liatin aku. Kirain mau bunuh saksi. Sebagai saudara baikmu, kalau aku bisa lakuin. Pasti aku bantu. Gampang kok. Kamu pasti bisa. Kok keluarga Ji bisa kena masalah kayak gini? Untung keluargamu sama keluarga Ji. Pernikahan itu belum resmi diputusin. Ya, nggak jadi juga bagus. Kalau jadi, nanti besan malah jadi musuhan. Aku punya beberapa gadis pilihan. Sini, biar aku pilihin. Aku mau ketemu anakku. Kalian ngobrol aja dulu. Soalnya bisnis keluarga Shan sebesar ini, nggak mungkin demi satu wanita. Lepas semuanya. Di kartu ini ada 5 juta. Tante, aku tahu tante mau kami putus. Tapi kami beneran cinta. Enggak, ini bukan uang pisah. Ini biar kalian nggak putus. Ah? Kurang ya? Ada 10 juta. Tante, aku nggak bisa terima. Kurang ya, Ma? Kurang? Nih. 50 juta. Kalau masih kurang, bisa aku tambah. Jangan putus sama Xiaodan ya. Cukup. Cukup, Tante. Kenapa? Tegang. Mamamu, sikapnya ke aku. Kok beda banget ya? Kamu ngapain emang? Dia udah sadar. Kamu itu baik. Xiaoan dateng. Jangan berdiri aja. Sini. Halo, Tante. Halo, Om. Xiaoan, minum teh. Makasih Tante, biar aku aja. Rabu depan, aku udah tanya master soal hari baik. Cocok buat nikah. Gimana kalau nikah aja? Xiaoan, kamu nggak apa-apa kan? Ada yang nggak enak? Aku nggak apa-apa, Tante. Cuma minggu depan. Apa nggak terlalu cepat ya? Nggak cepat. Tenang aja. Semua urusan pernikahan. Nggak usah kamu urus. Biar aku yang siapin. Walaupun waktunya agak mepet. Tapi aku udah kasih perintah. Pasti aku kasih kamu. Pernikahan paling romantis. Ma, ini terlalu cepat kan? Kita belum siap.
Siapa apanya sih? Xiao An, Tante bukan marah sama kamu. Tante mau minta maaf soal yang kemarin. Tapi tanggal nikahnya, menurutku ini paling cocok. Lihat nih, bulan ini, bulan depannya lagi. Nggak ada hari baik. Nikah itu harus di hari baik. Kalau kamu ada kekhawatiran, bilang aja. Aku dan pamanmu, pasti bantu kamu selesain. Minum. Tiap hari minum. Kamu kerbawa apa gimana? Kalau nggak usaha, anakmu bakal jadi milik orang lain. Cucu seumur hidup, nggak usah harap. Sini, tunjukin niat baikmu ke menantu. Ini ada 100 juta. Ini mas kawin dari keluarga Shan. Aku nggak bisa terima. Dan juga, ini semua terlalu mahal. Aku nggak bisa. Nggak mahal kok. Ini buat kamu. Terima aja. Tante, aku beneran nggak bisa. Makasih ayah, ibu. Soal pernikahanku dengan Kingan, tergantung kemauan Kingan. Kalian bakal bikin dia takut. Aku bawa dia ke kamar dulu ya. Ini salahmu. Kamu terlalu dingin. Menantu belum setuju toh. Menurutku sih, kamu terlalu buru-buru. Buru-buru apanya? Kalau ditunda terus, anakmu bakal jadian sama Wei Jin. Kamu nggak lihat? Mereka berdua udah tidur satu ranjang. Uangnya kebanyakan. Aku nggak bisa terima. Ini dari orang tuaku. Hadiah buat menantu. Kenapa nggak bisa? Nanti uangku. Ya uangmu juga. Orang tuamu, kenapa sikapnya ke aku berubah banget? Takut kamu kabur. Aku juga takut. Jing-an, mau nikah sama aku? Aku dengar anak kita ngelamar. Menantunya setuju nggak? Kayaknya nggak kedengaran. Coba dengerin lagi.